Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Bunga dari siapa, Mir? Amira menatap bukit indah di pelukannya. Bukan cuma Radian, Amira juga sangat penasaran. Bunga ini dari siapa? Waktu membuka pintu apartemen, seorang kurir berpakaian salah satu jasa pesan antar menjemput Amira. Amira ingin mengatakan dia tidak memesan apapun saat kurir itu mengulurkan satu buket lili. "Dari siapa ya, Pak?" tanya Amira saat itu sembari membubuhkan tanda tangannya di atas kertas yang disodorkan si kurir. "Tidak ada nama pengirim, Mbak." Jawab si kurir tersenyum meringis. Saat itu Amira merasa bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Dia tidak pernah memberitahu siapapun perihal bunga kesukaannya. Yang tahu hanya segelintir, termasuk Raihan. Namun, walaupun punya kepribadian unik, Amira tahu Raihan tidak akan pernah mengiriminya bunga dengan cara aneh seperti ini. "Saya turun lagi ya, Mbak." "Oh, oke." Timpal Amira masih diliputi kebingungan karena tidak dapat jawaban dari si kurir. Amira perhatikan buketnya, takut ada sesuatu yang membahayakan. Lalu pandangan Amira menemukan note kecil yang digantung di leher lili. Isi note itu membuat Amira ingin mencabut note tersebut. Namun dia lupa karena terlalu gugup. Dan sekarang note itu ada di tangan Radian. Lelaki itu membacanya dengan mimik muka keras. "Serius? Dia mengirimmu ini di pertemuan pertama?" desis Radian mencabut note itu dengan kasar dan merobeknya jadi 3 bagian serta melemparkan ke udara. Isi note itu memang menyeramkan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Semoga kamu juga." "Aku tidak tahu itu dari siapa," ucap Amira gelisah. "Ini dari Herman," jawab Radian mendekati jendela. Lelaki itu, si Bak Gordon, membuka jendela dan melempar buket itu begitu saja ke sana. Amira hampir saja menjerit. Buket itu sangat indah. Sayang sekali harus dibuang. Namun Amira mungkin akan dapat hukuman kalau berani mengomentari perbuatan Radian. "Berani sekali dia macam-macam denganmu," desis Radian menyungkar rambutnya frustasi. Niat hati mengunjungi apartemen Amira untuk meredakan stres. Radian malah mendapat beban berat lagi sekarang. "Jangan berani-beraninya main di belakangku, Amira." Radian memberi Amira peringatan dengan menuding wajah perempuan itu dengan telunjuknya. Amira mendelik tak suka. "Aku bahkan tidak tahu siapa identitas Herman itu, Rat. Astaga. Tapi tadi kamu bilang dia lumayan. Perempuan kan begitu. Gampang sekali jatuh cinta hanya karena tampang." Gerutu Radian kesal. "Oh, ayolah Rat. Bunga pemberiannya bahkan sudah kamu buang ke jendela," ucap Amira mendelik. "Oh, jadi kamu mau menyimpannya kalau tidak aku buang?" Cecer Radian menatap maning Amira dengan tajam.
Kalau iya, kenapa? Goda Amira berani. Tatapan Radian tiba-tiba berubah tajam. Amira sampai merinding melihatnya, karena tidak kuat. Perempuan itu terkekeh. Aku bercanda, Rat. Serius amat. Ini bukan hal yang bisa dibercandain, Mir. Timpal Radian dengan suara serius. Apa kalau aku bilang aku tidak nyaman berada di dekat Herman? Kamu merasa aman? Permasalahannya yang menjadi bahan debat mereka kan berkaitan dengan kecemburuan lelaki itu pada Herman. Amira pikir Radian hanya perlu pengakuan. Aku tidak bisa merasa aman lagi semenjak kenal sama kamu, Mir. Gombal. Serius, timpal Radian. Aku tidak pernah terbaring tidur tanpa merasa terancam setiap waktu. Takut kamu kenapa-kenapa. Takut para musuhku merencanakan hal buruk padamu. Dan takut suatu saat nanti kamu mencintai lelaki lain dan pergi meninggalkanku. Kalau tidak mendengar intonasi suara Radian yang berat dan ekspresi lelaki itu yang datar, Amira mungkin mengira Radian kerasukan makhluk halus. Tumben sekali gombal, tanya Amira di dalam benaknya. Semenjak aku mengandung Araf, aku sudah tidak memedulikan lagi soal lelaki. Timpal Amira tenang. Kedua bahunya yang dibalut sweater pink lembut mengedik. Aku fokus mengurus Araf, Rat. Apa lelaki itu juga termasuk aku, ayah kandung Araf? Pernyataan Amira di awal menyentak kesadaran Radian akan posisinya di dalam hidup Amira. Amira malah menancapkan pandangan erat di kedua manik Radian. Radian dipaksa menyelami perempuan itu lebih jauh melalui jendela hati bernama mata. Namun Radian bukan cenayang ataupun ahli psikologi yang tahu gerak-gerik emosi. Tidak, Rad. Tiba-tiba Amira menjawab pelan, membuat dirinya dan juga Radian tersentak kaget. Kamu lain dari semua lelaki yang dulu dekat denganku. Radian berdehem pelan. Informasi yang baru saja Amira katakan menyentak kesadarannya. Oh my god, ini adalah lampu hijau yang diberikan Amira untuk semua usahanya selama ini. Radian patut bersyukur karena hal ini. Hendak merengkuh tubuh mungil itu ke dalam dekapannya, menyalurkan rasa syukur yang diam-diam terucap. Dering ponsel menyentak kesadaran keduanya. Bentar, Rat, aku angkat dulu, ungkap Amira menjauh sedikit. Dia gulir layar ponselnya dan menggeser logo telepon warna hijau agar sambungan diterima dari nomor tak dikenal. Halo, sapa Amira pelan. Ini siapa ya? Bagaimana buketnya? Suka? Sahut suara ngebas di seberang telepon. Dahi perempuan itu mengernyit bingung. Dia kenal nada suara ini. Tapi siapa? Maksud Amira, dari siapa Herman tahu nomor ponselnya? Tidak, aku tidak suka buket seperti itu, ucap Amira angkuh, membohongi dirinya sendiri, sekaligus Herman yang berada di seberang telepon. Oh ya, padahal bunganya sangat mencerminkan dirimu, wangi dan berduri. Berduri? Tanya Amira bingung. Adalah, jawab Herman terkekeh. Oh ya Mir, aku ada informasi penting buat di masa depan, ucap Herman tersenyum memandang wajah menggemaskan Amira. Apa? Kayaknya kita berjodoh deh. Soalnya setiap pertemuan selalu mengandung arti, cetus Herman
terkekeh geli dengan ucapannya sendiri. Amira berdehem keras agar menarik perhatian Herman di seberang telepon. Gini ya Herman, bukan tidak menghargai ucapanmu, tapi kita memang hidup di dunia yang penuh arti. Pertemuan seperti itu harusnya dianggap hal wajar. Siapa? Amira menoleh dengan terkejut. Oh my god. Erang Amira mengusap-ngusap dada. Radian cari tahu sendiri pertanyaannya. Kebetulan Herman sedang bicara mengenai pertemuannya dengan Amira di lapangan. Tanpa babi bu, lelaki itu meraih ponsel Amira. Halo Herman. Oh Radian, tanya Herman terkekeh geli di seberang telepon. Apa maumu sebenarnya? Jangan pernah terlibat dalam intrik perusahaan yang bukan ranahmu. Jauhi Amira dan hapus semua niat burukmu padanya. Radian memberi peringatan. Di seberang, Herman terbahak sendirian. So sweet sekali memberi Amira perhatian. Shut up, bentak Radian lantang. Kamu harus tahu niatku, Radian. Akan aku rebut Amira dari tanganmu. Herman mendesis kasar. Suara lelaki yang memiliki kelainan seksual itu memang memiliki suara berat yang seksi. Radian menggertakkan rahangnya keras mendengarnya. Suara giginya yang beradu mengemelutuk. Serius, ada kalanya Herman juga bersikap menyebalkan seperti ini. Namun dia tidak akan menduga jika konteks yang mereka bicarakan adalah satu perempuan yang sama. Jangan macam-macam dengannya, desis Radian. Aku tidak akan macam-macam, Rat, kekeh Herman. Amira punya banyak hal yang kuinginkan dari seseorang perempuan. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Sial. Sekali gerakan kasar, Radian matikan sambungan, menatap tajam Amira. Mulai dari sekarang, jangan pernah temui Herman atau lelaki lain dan berpakaianlah yang biasa. Kalau bisa, usahakan jangan pakai make up. Apakah Radian bisa menjauhkan Amira dari Herman yang berusaha menggoda wanitanya itu?